A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Yasin ayat 55 sampai ayat 70. Inna ashabal jannatil yawma fi sukulin fakihun. Inna sesungguhnya ashabal jannah, penduduk surga, penghuni surga, al-yawm pada hari itu, fi sukulin dalam kesibukan, fakihin ya, yaitu orang-orang yang senang, dalam kesibukan yang penuh dengan kesenangan, kira-kira begitu. Kita lihat tafsir jalan lainnya adalah biksul ghain wa dunyama fi ahlil nar mimma yatalazzuna bihi qatida'il ilkar rasul yattabi'una bihi li'anna al-jannah la fiha faqul na'imun khawfa insani awal qismuhu mubtada. Jadi ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang di dalam surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang di dalam surga. Jadi mereka ini berada dengan kenikmatan yang belum pernah dirasakan waktu di dunia. Mungkin mereka pernah makan yang nikmat, tapi tidak seperti kenikmatan yang mereka rasakan di akhirat. Mungkin pernah beliau, orang-orang di surga ini punya istri, punya suami, kesenangannya, kenikmatannya itu tidak tertandingi dibandingkan di akhirat di surga. Jadi nggak ada apa-apanya. Makan yang paling nikmat, istri yang paling cantik, juga tidak ada apa-apanya. Makanya di sini inna ashabal jannah, sesungguhnya para penghuni surga, al-yawm pada hari itu, fi sukulin dalam kesibukan. Apa yang dalam kesibukan ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka ini sibuk di dalam memecahkan selaput darahnya bidadari-bidadari mereka, istri-istri mereka. Masya Allah, saking sibuknya udah nggak ada, susah lah ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir begitu tuh sampai menjelaskannya. Saking nikmatnya mereka sibuk, kesibukannya itu melebihi daripada kesibukan waktu di dunia. Karena istrinya bukan satu, sebuah riwayat 70 bidadari. 70, bayangin gimana gak sibuk. Ya. Ada yang nanya bagaimana dengan istri kita, apakah mereka cemburu atau enggak? Ada lagi, enggak ada. Istri kita itu bidadarinya, ratunya bidadari yang paling cantik di antara bidadari, ya istri kita yang ada di surga. Ya, jadi enggak ada cemburuan lagi, yang ada adalah kenikmatan-kenikmatan. Ya, istri kita sibuk dengan kenikmatannya. Ini begini ya. Jadi gambaran kenapa kok orang tuh kalau ke laki-laki itu ke wanita, kalau wanita itu lebih kepada harta, kepada emas, kepada berlian. Karena kenikmatan surga itu seperti itu juga. Waktu di dunia laki-laki itu senangnya dengan perempuan, waktu di dunia wanita itu senang dengan perhiasan, dengan emas, dengan uang. Ya kan? Memang begitulah nanti di surga juga seperti itu. Jadi kita sibuk dengan wanita, istri kita sibuk dengan harta. Dan kenikmatan luar biasa, melihat cincin, berlian, mutiara yang lebih daripada cantiknya, keindahannya di dunia. Itulah. Ya. Ini juga disampaikan dari Ibnu Abbas. Jadi sibuk dalam mengurus bidadari-bidadari. Ibnu Abbas bahkan mengatakan dalam tafsir Yasin, ya, bidadari di bawah pohon-pohon, di pinggir sungai, dengan kedekatannya, kecantikannya itu, dan itulah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga. Jadi sugulin, sibuk, fakihin, dalam keadaan nikmat, senang. Wa azwajuhum, mereka dan para pasangan-pasangan mereka, suami istri, fi zilalin, ditempatkan di tempat yang teduh. Teduhnya itu lebih teduh. Misalnya lah kita kalau panas pengennya ke AC, kalau kita kemarau pengennya ke puncak, ya kan, teduh. Teduhnya itu di dalam tafsir Ibnu Katsir berada di bawah pohon surga. Ya, jellatun ailatu sibal nafs, jadi tidak terkena sinar matahari, tidak ada. Kenapa? Karena saking teduhnya. Fi zilalin, dalam keteduhan. Alal araqi, di atas dipan-dipan. Muttaqiin, mereka bersandar-sandar. Maksudnya kenikmatan-kenikmatan itu sampai digambarkan sudah tidak ada lagi kewajiban untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk infak, untuk haji. Nggak ada lagi. Yang ada menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Ini gambaran surga. Ya, gambarannya diantaranya untuk memudahkan pemahaman kita. Jadi orang-orang yang ada di dalam surga itu berada di bawah teduh pohon surga, lalu di atas dipan-dipan, ranjang-ranjang, kemudian mereka bersandar. Nah, bersandar saking nikmatnya. Artinya sudah ada, yang ada santai semua, yang ada kenikmatan-kenikmatan. Ya, mau makan langsung ada, mau minum langsung ada, ya kan? Jadi semuanya sudah kenikmatan-kenikmatan. Nah, Sa'labah, ya seorang sahabat Rasulullah, ketika menjelaskan tentang makna araik, itu ranjang-ranjang yang ada kelambunya. Nah, maksudnya tertutupi gitu dengan, ya gimana lah, kalau sekarang mungkin AC lah, ya gimana, kelambu-kelambunya, masya Allah. Lahum fiha fakihatu wa lahum fiha ma yad'un, bagi mereka penghuni surga fakihatun, buah-buahan, walau fiha ma yad'un, dan apa yang mereka inginkan, yang mereka minta langsung ada. Jadi jangankan mereka mengucapkan ingin sesuatu, baru terlintas dalam hati keinginan apa, langsung ada di depannya. Gimana tuh kira-kira? Ini belum minta, ya Allah saya pengen durian misalnya, ya Allah saya pengen apel, saya pengen anggur, saya pengen minuman ini, minuman itu, belum terlintas dengan ucapan, di depannya udah ada. Ini diantar kenikmatan ahlul jannah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, annahu sami'a Usamah bin Zaid yaqulu qala Rasulullah SAW, ala hal musammir ilal jannah fa innal jannah la khatar lahiya wa rabbil ka'bah nurun kullaha yatalalla wa rihanatun tahtaz wa qasun masyid wa nahrun mutar wa samaratun nadijah wa zawjatun hasnah jamilah ulatun kasirah wa buhun fi abin fi daris salamah wa fakihatin khalilat hubrun ni'mah. Naam ya Rasulullah, nahnul mustamirun. Jadi dari Usamah bin Zaid, Rasulullah yang mengatakan, Rasulullah, adakah orang yang menginginkan surga? Karena surga itu keindahannya tidak terbayangkan. Surga itu demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah Allah, semuanya cahaya yang berkeliawan, berkemilauan, wangi yang sangat harum, semerbak aromanya, gedung yang kokoh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang nikmat yang masak, istri-istri bidadari yang cantik-cantik, perhiasan yang banyak, tempat tinggal yang abadi yang penuh dengan kenikmatan, buah-buahan yang segar, kebaikan, kenikmatan yang berlimpah lagi menyenangkan. Ya Rasulullah, kamilah yang sedang mengadakan persiapan untuk masukinya. Insya Allah kalian adalah penghuni surga. Masya Allah. Jadi
Ini diantara hadis menjelaskan ayat 57 bahwa mereka di surga itu ya diberikan buah-buahan. Nah, gimana ya kira-kira ya? Jadi mereka belum minta itu sudah mendapatkan. Ya, mintalah kata Allah, mintalah kepadaku maka aku akan berikan. Jadi mereka belum minta, langsung di depannya sudah ada. Jadi baru terbesit hati kita, pengen sate misalnya, pengen daging yang belum pernah kita rasakan di dunia. Ya Allah, hamba pingin. Kalau kita kan misalnya kambing bakar, ya kan, kambing guling. Kita ingin misalnya harimau guling misalnya. Ya kan halal, saya udah nggak ada halal semua kan. Pengen narkoba, pengen putau, pengen sabu-sabu, langsung di depan kita bisa menikmatinya lebih daripada itu. Dan itu halal semua. Pengen minuman brandy, whisky, apalah, minuman keras khamar yang paling nikmat di dunia, langsung di depan kita ada. Itulah ma yad'un. Jadi sampai walau ma yad'un artinya terbesit di dalam hatinya, Allah langsung kasih. Terbesit saja, terbesit itu ya, tergerak gitu ya. Ya baru ingin, belum ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana roti yang kemarin masih bagus kayaknya nih, sayang ini. Kemarin nggak dibagiin semua karena banyak kue kemarin ya. Tentu kamu buat bapak ada sisa baru satu ya. Masya Allah. Habisin hari ini. Besok udah gak enak. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir. Salam sejahtera. Salam ya ucapan keselamatan. Salam keselamatan sejahtera. Qawlan sebagai ucapan selamat min rabbir rahim, dari Allah Tuhan yang maha pengasih. Jadi ucapan Allah kepada penghuni surga, salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi Allah langsung yang ngomong kepada semua penghuni surga. Jadi ucapan ini adalah ucapan bagi penghuni surga yang langsung Allah yang ngomong. Jadi bukannya malaikat lagi, langsung Allah ngomong. Pencipta alam semesta, pencipta kita semuanya, yang menciptakan dunia akhirat, yang menentukan kita, ngomong kepada penghuni surga, salamun qawlan min rabbir rahim. Selamatan selalu terlimpah kepada kalian semua hai penghuni surga. Salam ucapan selamat dari Allah yang maha pengasih. Salam Allah sendiri yang mengucapkan kalimat selamat kepada seluruh penghuni surga. Ayat ini juga dijelaskan dalam surah Al-Ahzab 44. Tahiyyatum yawma yalqawnahu salam. Salam penghormatan kepada mereka penghuni surga pada hari mereka berjumpa dengan Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ayat ini juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ahlul jannah fi na'imin idna sati'alahum nurun wa raqawu rusau fajarrabu ta'ala qad asrafa alaihim min qawlin. Makasih Paul. Wa qala assalamu alaikum ya ahlal jannah, salamun qawlan min rabbir rahim. Fayanzuru ilaihim wa yanzuru ilaihi wa fala yaltafituna ila syai'in minan na'im ma damu yanzuru ilaihi hatta yahtajibu anhum wa yabqa nuruhu wa birkatuhu alaihim wa bidiyanihim. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, ketika ahli surga sedang dalam bergelimang kenikmatannya. Jadi ini penghuni surga ini sedang nikmat, ada yang sedang makan, ada yang sedang minum, ada yang dengan istri si bidadari-bidadarinya, muncul cahaya, kata Rasulullah ini. Lalu cahaya ini ya muncul di tengah-tengah penghuni surga. Kemudian semua penghuni surga yang nikmat itu memandang ke arah cahaya itu,
memandang ke arah cahaya itu. Ternyata Allahu Akbar. Ternyata Allah menengok mereka dari atas mereka, lalu berfirman, salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam sejahtera untuk kalian, wahai penduduk surga. Allah memandang mereka, mereka memandang Allah. Mereka tidak mengalihkan pandangannya kepada sesuatu pun selama mereka memandang Allah. Kenikmatan yang paling nikmat memandang Allah, hingga Allah menutup diri dari mereka dengan hijabnya. Yang tertinggal adalah cahaya dan berkahnya yang melimpah di atas mereka di rumah-rumah mereka. Nikmat surga, makanan, minuman di surga. Jangan bisa, jangan bisa. Yang punya. Malaikat terkadang dapat dua malaikat. Jadi ini Allah memandang nih semua kenikmatan, kesibukan itu tinggalin semua. Lalu mereka memandang Allah. Kenikmatan memandang Allah jauh lebih nikmat dari surga itu. Kira-kira gimana? Nah, itu diberikan oleh Allah kepada orang yang ketika ajan berkumandang itu kan Allah sedang manggil kita nih, Allah sedang memandang kita nih. Lalu kesibukan apapun kita tinggalin tuh semua kesibukan dunia apapun, lagi kerja, lagi cari uang, lagi dengan istri dan keluarga, ditinggalin karena kita ingin berjumpa dengan Allah dalam sholat. Nah, itulah nanti di surga Allah memandang orang yang ada di surga, lalu orang di surga meninggalkan kesibukannya. Kenikmatan memandang Allah lebih nikmat daripada surga yang mereka nikmati itu. Kira-kira gimana? Minuman surga nikmat, makanan surga nikmat, bidadari surga nikmat, tapi memandang Allah jauh lebih nikmat. Masya Allah. Dalam hadis yang panjang, saya langsung terjemahnya saja nih, kalau bahasa ini panjang sekali nih. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai penghuni surga, salamun qawlan mir rabbir rahim. Lalu Allah berkata, mintalah kepadaku. Penghuni surga berkata, ya Allah, ya Rabb, apa yang harus kami minta kepadamu? Semuanya udah ada semua, apa yang kami minta? Allah berfirman, benar, mintalah kepadaku. Mereka berkata, akhirnya penghuni surga ngomong, ya Allah, ya Rabb, kami minta kepadamu ya Allah, kami ridho denganmu. Maka Allah pun berkata lagi, ridhoku kulimpahkan kepada kalian di rumah kehormatanmu. Masya Allah. Bayangkan kita nih seperti itu, Pak. Mereka berkata, ya Allah, ya Rabb, lalu apa lagi yang harus kami mintakan kepadamu? Demi keagungan kebesaranmu, ketinggian kedudukanmu, seandainya engkau beri izin kepada kami untuk memberikan rezeki kepada manusia dan jin, tentulah kami dapat berikan makan, minum, pakaian dan pelayanan kepada mereka tanpa mengurangi barang sedikit pun dari apa yang ada pada kami. Allah berfirman, sesungguhnya aku Allah masih menambah tambahan kenikmatan buat kalian. Maka Allah. Jadi sampai seperti itu. Jadi ada dialog dengan Allah. Semua penghuni surga seperti itu, Pak. Ya Allah, gimana rasanya ya? Kita nggak minta lagi. Kalau di dunia kan kita kan ngemis terus sama Allah. Minta ilmu, minta rezeki, minta sehat, minta bahagia, minta semuanya kita minta. Tapi ketika di surga udah ada yang minta lagi, hanya minta ridho Allah, hanya minta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang minta supaya ini kenikmatan ini harus diberikan kepada orang-orang yang belum mendapatkan kenikmatan. Allahu Akbar. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Nah, kebalikannya nih ya. Nauzubillah. Kalau tadi tentang surga, sekarang neraka. Wamtazul yawma, berpisahlah kalian hai orang-orang beriman kepada orang-orang kafir. Yauma, pada hari itu, pada hari kiamat, ayyuhal mujrimun, wahai para pendosa, wahai para pelaku maksiat. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala
di ayat yang ke-59 menjelaskan bahwa nasib yang dialami orang-orang kafir, nasib yang dialami orang-orang maksiat, Allah perintahkan agar berpisah dari tempat orang yang beriman. Jadi memisahkan diri semua orang kafir terhadap orang-orang yang beriman. Wa yawma nasru jami'an summa naqul lil ladzina asrafu ma kanu antum wa saraqum fazayyalna bainahum. Ingatlah ketika itu kami kumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata orang-orang yang musyrik, tetaplah kamu dan sekutumu di tempat itu. Lalu kami pisahkan mereka, orang mukmin dengan orang kafir. Yauma taqumus sa'ah yauma yatafarraqun. Pada hari itu ya Allah tetapkan, Allah golong-golongkan manusia. Ini golongan ahlul jannah, ini golongan ahlun nar. Allah pisahkan langsung. Jadi tidak bisa misalnya nih ada orang kafir narik ke para mukmin, nggak bisa. Dengan sendirinya orang kafir dikumpulkan dengan orang kafir, pendosa dengan pendosa, ya ahli maksiat dengan ahli maksiat. Berbeda dengan orang mukmin, dikumpulkan bersama orang-orang mukmin, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Diceritakan bahwa di surga ada 3 kelompok. Ada orang tua, ada pemuda, ada orang perempuan. Di depan berangkatlah orang tua, kemudian para pemuda, kemudian para wanita. Para malaikat sampai memegang para laki dengan jenggot mereka dan para perempuan dengan ikatan rambutnya. Ketika mereka sudah mendekati neraka jahanam, mereka berkata kepada malaikat sebanyak, akhirkanlah kami sehingga kami bisa menangisi diri kami sesaat saja. Maka mereka pun diberikan izin, mereka menangis sejadi-jadinya sehingga mereka bisa berjalan di atas air mata mereka. Ini keadaan orang-orang yang akhirnya masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dalam ini panjang sekali, saya langsung terjemahnya saja. Saat-saat orang-orang pelaku maksiat mendengar ayat ini, mereka jadi bingung. Mereka bingung nih. Ketika disuruh misah, mereka pada bingung. Datanglah malaikat Zabaniyah memisahkan mereka dengan orang-orang soleh, sebagaimana berpisahnya burung dari belalang. Seorang teman dipisahkan dari temannya, bapak dari anaknya, suami dari istrinya, saudara dari saudaranya. Ketika mereka menyaksikan keadaan ini, mereka menangis, mereka menggibah. Oh, betapa celakanya kami, betapa sengsaranya kami. Selanjutnya mereka berkata, wahai para malaikat Zabaniyah, akhirkanlah kami sehingga kami bisa melihat sebagian kami dengan sebagian lagi berpamitan. Malaikat Zabaniyah memberikan izin kepada mereka dengan izin Allah. Sebagian mereka menempelkan wajahnya, sebagian yang lain. Sebagian mereka meletakkan kedua tangannya leher kepada leher yang lain. Kemudian mereka menangis selama 40 tahun. Jadi ketika berpisah dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya, orang-orang maksiat ini berpisah, nangisnya bukan 1-2 hari, 40 tahun nangis. Mereka udah gak punya akal lagi. Jadi udah gak ada akal lagi. Jadi pisahkan mereka pada hari ini. Wahai para pendosa, penghuni neraka menuju jalan kiri, penghuni surga menuju jalan kanan. Seperti itulah keadaannya. Ini digambarkan di dalam tafsir surah Yasin. Wallahu a'lam. Jadi bagaimana ya di dalam surga, di dalam neraka itu semua orang ketika kiamat itu dipisahkan satu dengan yang lain. Kemudian ayat 60. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, tidaklah aku perintahkan kepadamu, kepada kalian semua, ya bani Adam, wahai manusia bani Adam, Allah ta'budu syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Ini ancaman Allah kepada orang-orang kafir dari semua manusia.
Bani Adam ini ada semua manusia. Siapa ini setan? Siapa orang yang menyembah setan? Seorang yang menyembah selain Allah. Dalam ayat ini sama saja mereka menyembah setan. Jadi kalau ada orang menyembah Yesus misalnya, menyembah Buddha, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah makhluk selain Allah, itu sama dengan menyembah setan. Karena memang setan. Jadi mereka mentaati setan. Padahal setan itu musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Jadi ya Allah Subhanahu wa perintahkan kepada Bani Adam, kepada manusia agar mereka tidak menyembah setan. Kenapa? Karena setan itu musuh yang nyata. Nah sekarang kan setan ditemenin. Sekarang setan ditemenin. Ada yang setan namanya dunia, harta, tahta, wanita. Ada yang setan namanya apa? Toyota. Kalau zaman dulu onta, yang membuat orang jadi buta. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan hati kita. Ya tuh, setiap saat. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Kemudian wa'ani buduni hada siratul mustaqim, ayat 61. Sembahlah aku, kata Allah. Jangan sembah setan, sembahlah aku, kata Allah. Hada siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi Allah perintahkan kita untuk menyembah Allah. Itulah jalan yang benar. Itulah jalan yang lurus. Jadi menyembah hanya kepada Allah, jangan sembah setan. Ya, ini ayat 61 ini Allah perintahkan langsung. Biasanya Allah ini menggunakan kata kami. Tapi coba perhatikan, dalam ayat ini Allah menggunakan kata aku. Jadi dalam Al-Quran kadang Allah menggunakan kata kami, kadang Allah menggunakan kata aku. Maksudnya apa? Kalau kata aku ini benar-benar seorang itu mesti menyembah Allah. Aku Allah. Kenapa? Karena ini jalan yang benar. Karena ini jalan yang lurus. Orang yang menyembah selain Allah artinya orang yang bengkok, tidak lurus. Ya kan? Sirat, jalan, mustaqim, lurus. Ini yang selalu kita minta dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Sungguh setan itu telah menyesatkan katsira, sebagian besar, minkum di antara kalian. Jadi seluruh manusia yang paling banyak sekarang nih yang menyembah Allah atau menyembah setan? Menyembah setan. Dari 5 miliar, ya mungkin seksusnya bisa bertambah sekarang, itu hanya 1 miliar yang menyembah Allah. Itu pun kadang-kadang ada yang sholat, ada yang 3. Kita anggap dah dari 1 miliar umat Islam yang sholat separuhnya saja 500 juta. Dari 500 juta umat Islam yang khusyuk dalam sholatnya berapa orang? Dari sekian 500 juta orang yang tahajud setiap malam, yang duha setiap hari, yang berjamaah ke masjid, berapa orang? Mungkin bisa dipisahin lagi, semakin dikit lagi ya, Masya Allah. Jadi kebanyakan manusia itu adalah kasiran, itu mereka itu tersesat menyembah setan. Ya kan ya? Coba dah di dunia yang menyembah Allah dengan menyembah setan saat ini lebih banyak siapa? Yang menyembah setan. Ya kan? Ya, jumlah umat Islam kan hanya 1 miliar kan? 4 miliar menyembah setan. Alhamdulillah. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu taqilun. Coba di ujung ayatnya, tidaklah kalian berpikir. Kenapa kalian tidak berpikir bahwa kalian ini banyak yang tidak menyembah Allah, tapi banyak yang menyembah syaitan?
Hadisnya Rasulullah menjelaskan ketika hari kiamat tiba, Allah memerintahkan kepada neraka jahanam untuk keluarlah dari neraka jahanam. Sesuatu yang bentuknya seperti leher yang pekat. Bukankah aku telah memerintahkan kepada wahai manusia agar kamu tidak menyembah setan? Ya, setan itu musuh yang nyata. Hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Sehingga setan itu menyesatkan di antara sebagian kamu. Apakah kalian tidak berpikir? Ya kan? Maka ayat ini pun dijelaskan dalam surah Az-Zaziyah. Manusia tergolong-golong, mereka terpisah, mereka berlutut. Inilah yang diungkapkan Allah kemuliaan. Mereka itu berlutut dengan hinanya di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya rahimakumullah. Kemudian ayat yang 63. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahanam yang kalian dulu pernah diperingatkan oleh Allah. Masuklah hai orang-orang kafir, masuklah para orang-orang yang brengsek, orang yang maksiat, orang yang kufur, orang yang munafik ke dalam neraka jahanam yang dulu Allah telah mengingatkan kepada kalian. Inilah neraka jahanam. Dulu para nabi, para rasul menjelaskan itu. Kenapa kalian masih juga melakukan maksiat? Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam pada hari ini bima kuntum takfurun, karena kalian dulu adalah orang yang mengingkari neraka jahanam. Yauma yud'una ila nari jahannam da'a hadin nar allati kuntum biha tukadzibun afasil haja am antum la tubsirun. Pada hari itu mereka didorong masuk ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Inilah neraka yang kalian dulu mendustakannya. Apakah ini sihir atau kalian tidak melihat? Begitulah Allah menjelaskan di dalam surah Yasin ayat 64. Na'udzubillahi min dzalik. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci apa? Afwahihim, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, dan kami berbicara kepada aydihim. Yang bicara itu adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dari apa yang dahulu mereka lakukan. Ayat ini menceritakan keadaan orang-orang kafir, keadaan orang-orang munafik yang mereka itu mulutnya dikunci. Ya, yang ngomong nanti, yang bicara itu apa? Tangannya. Yang bicara itu kakinya. Jadi mulut itu nggak bisa ngomong, bisu semua. Ya, semuanya pada bisu. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Anas bin Malik mengatakan ketika kami bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasul tersenyum, sehingga senyumnya itu kelihatan giginya. Kemudian beliau bersabda, "Tahukah kalian mengapa aku tersenyum?" Kami menjawab, "Tidak, hanya Allah dan Rasul yang tahu." Rasul bersabda, "Karena bantahan seorang hamba kepada Allah di hari kiamat. Seorang hamba berkata, 'Ya Tuhanku, bukanlah Engkau melindungiku dari kezaliman.' Benar. Sama berkata, 'Saya tidak memperkenankan ada yang bersaksi terhadap diriku kecuali diriku sendiri.' Allah berfirman, 'Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung terhadapmu, juga malaikat pencatat amal perbuatan sebagai saksinya.' Maka dikuncilah mulutnya. Lalu dikatakan kepada angkat tubuh, 'Berbicara kamu, hai tangan bicara, hai kaki bicara.' Itulah yang membuat tersenyumnya Rasulullah. Jadi mereka itu pengen ngomong, kami itu dulu gak pernah menyembah Yesus, kami menyembah Allah, kami gak pernah maksiat, kami hanya taat. Itu ngomong itu gak bisa.
Jadi mulutnya sudah bisu, yang ngomong tangannya, yang ngomong kakinya, yang ngomong tubuhnya. Jadi mulutnya itu dikunci oleh Allah. Innakum faqatun afawhum bidya. Jadi mulut itu dikunci, kayak ada semacam apa ya, dikunci lah. Yang ditanya itu hanya tangan dan kakinya. Bahkan di dalam dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah menjelaskan, yaitu amal apakah yang kamu bawa? Aku hambamu, aku beriman kepadamu, aku beriman kepada nabimu, kepada kitabmu, aku sholat, aku puasa, aku zakat, lalu mengucapkan yang baik-baik. Ingatlah, aku akan bangkitkan saksi darimu. Lalu ia berpikir, mana saksinya? Ketika itu Allah bungkamkan mulutnya, lalu Allah perintahkan pahanya berbicara, dagingnya berbicara, tulangnya berbicara, menceritakan semua amalnya. Ternyata dalam hadis ini kalau Al-Quran kan hanya tangan dan kaki. Kalau dalam hadis semua tubuhnya bicara. Jadi yang bicara itu bukannya mulut lagi, anggota tubuhnya berbicara, menjelaskan dirinya tentang keadaannya waktu di dunia. Ya Allah, jadi mulutnya itu dikunci. Yang bicara hanya seluruh tubuhnya selain mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. 65. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka, tangan mereka, yang bicara kaki mereka, apa yang mereka, walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabul sirata fa'anna yubsirun. 66. Jika kami menghendaki, kami hapuskan penglihatan mereka, lalu mereka bersegera mencari jalan. Fa'anna yubsirun, bagaimana mungkin kami bisa melihat. Jadi di ayat 66 ini, nanti di akhirat mata kita itu dibutakan oleh Allah, tidak bisa melihat. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, seandainya kami hendaki, kami sesatkan mereka, ya mereka nggak bisa melihat, kami butakan mereka. Nah ketika mereka buta, mereka bingung mau kemana ini. Itulah keadaan orang-orang yang dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka matanya dibutakan, artinya waktu di dunia buta mata hatinya, sehingga dia tidak bisa melihat ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang ke-67, walau nasya'u lamassaknahum ala makanatihim. Jika kami Allah menghendaki, pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada. Artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat 67 ini bahwa kami kalau Allah berkehendak, kami akan binasakan mereka, kami ubah bentuk mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan mereka binatang, Allah jadikan mereka babi, monyet, apa tuh? Ya kan, kalau Allah berkehendak. Famastatu mudiyaw wala yajibun. Nah, karena itulah orang-orang kafir tidak sanggup berjalan lagi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa kembali lagi. Mereka semuanya ke depan terus, matanya buta, lalu mereka menuju neraka. Gak sanggup lagi. Mereka nggak bisa mundur ke belakang, maju. Kenapa? Karena matanya dibutakan oleh Allah, sebagaimana mereka buta terhadap kebenaran. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala yaqilu. Nah ini nih sekarang nih, barang siapa orang yang Allah panjangkan umurnya, maka Allah akan kembalikan dia pada asal kejadiannya. Apa maknanya?
Maksudnya ayat ini menjelaskan ketika seorang ini dipanjangkan umurnya 80 tahun, 90 tahun, pokoknya umurnya di atas umur Nabi nih. Ya, umur Nabi nih. Kalau Rasulullah kan 63 wafat, berarti di atas umur 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 80, 90. Mudah-mudahan kita umurnya panjang ya, sampai 100 ya. Amin. Misalnya. Ada orang yang umur 100. Ada. Tapi jarang banget ya. Nah, Allah jelaskan di ayat ini, ketika seorang itu dipanjangkan umurnya, maka dikembalikan dia seperti apa? Seperti bayi. Apa bayi itu? Lemah. Apa itu bayi itu? Bayi itu namanya bayi, Pak. Makannya ada bubur, minumnya susu, ya begitulah bayi. Sudah tidak ada kekuatan lagi. Jadi Allah kembalikan ke masa kecilnya lagi. Pikun, lupa. Ya kan ya? Namanya juga bayi. Namanya bayi. Ya, di dalam An-Nahl 70, wa minkum may yuradu ila ardil umur likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, umur yang tua, umur yang lanjut, sehingga dia tidak tahu apa yang pernah dilakukannya, apa yang diketahui, nggak tahu lagi dah. Sholat zuhur jam 10, sholat asar jam 1, sholat maghrib jam 3. Nah ini nih, pikun. Ya orang dilemahkan fisiknya, umurnya panjang tapi dilemahkan fisiknya. Ini ayat ini, ya kan? Wa man nu'ammiru naqasubil khalqi afala yak. Apakah kalian nggak berpikir itu? Coba lihat orang yang dulunya kuat gagah, maka Allah lemahkan, ya kan? Ayat ini juga dijelaskan dalam surah Rum 54. Allahul ladzi khalaqa min dawfin summa jala min ba'di dawfin quwwah summa jala min ba'di quwwah dhafan wa syaiba yarzuqu man yasha'u wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari yang lemah, kemudian yang lemah itu jadi kuat, dari kuat itu kembali lemah, berubah. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. 69. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Ayat 69. Wa ma'allamnahu, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan syair itu tidak layak baginya. Syair itu adalah lagu-lagu, ya, dan tidak layak bagi Rasulullah SAW. In huwa illa zikrul Qur'anun. Tidaklah Al-Quran ini adalah nasihat